Sampai saat ini secara keseluruhan kereta cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9%, yang kita harapkan nantinya pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan. Bengkak. Biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB kini membengkak. Biaya proyek KCJB itu bengkak menjadi 8 miliar dolar AS atau setara 114,24 triliun rupiah, bertambah 1,9 miliar dolar AS, 27,09 triliun rupiah. Dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dolar AS yang ekuivalen dengan 86,5 triliun rupiah. Dramatisnya lagi, pembengkakan biaya itu diminta oleh pemerintah Cina untuk bisa dibayar oleh Indonesia. Seperti diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo. Proyek KCJB dihandle oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC. Berdiri pada Oktober 2015, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, merupakan perusahaan patungan antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia, BUMN, melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, dan Konsorsium Perusahaan Perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co., Ltd. Dari situs resminya, proyek KCJB itu akan memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Lantas, dengan pembengkakan biaya itu, apakah akan dibayar oleh Indonesia? Hal itu sudah dijawab oleh juru bicara Kementerian Koordinator, Kemenko, Perekonomian Alia Karenina dalam keterangan resminya. Pemerintah disebutnya tak langsung menyetujui. Meski demikian, diakui memang ada permintaan dari Cina agar Indonesia ikut menutupi biaya kereta cepat yang membengkak. Tetapi, untuk persetujuannya mesti dibahas lebih lanjut.
sini dalam kasus kereta ini adalah penipuan, bukan sesuatu yang lurus seperti Concorde. Concorde salah hitung aja tuh, tapi dia tetap jalan walaupun akhirnya tidak ekonomis. Yang di sini udah kacau sebetulnya dan harusnya dibatalkan. Dari awal udah tahu tidak efisien secara ekonomis, tapi dipaksakan, bahkan dipaksakan melalui APBN. Jadi di situ bedanya tuh. Jadi ini fallacy yang lebih buruk dari Concorde. Concorde nggak ada persoalan, hanya pada saatnya terlilit oleh biaya tinggi. Di kita dari awal udah jadi soal tuh, dan itu proposal dulu Rini Suwandi dan Rini Sumarno atau siapa yang akhirnya harus dibatalkan sebetulnya melalui berbagai macam analisis ekonomi. Bahkan konsultan internasional waktu itu disewa oleh pemerintah, apa namanya itu, Boston Group ini. Ya, consulting group ya. Boston Consulting itu memberi nilai minus. Artinya jangan diterusin. Nah, sebetulnya seluruh ekonom sudah bersepakat untuk ini jangan diterusin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau diterusin, itu rasionalitasnya dari mana? Kalau secara ekonomi, kalkulasi ekonomi nggak mungkin, berarti ada kalkulasi lain, yaitu satu, arogansi dan ambisi Presiden Jokowi itu.